Rembilan, gila mereka di bawah. Oke, selamat sore teman-teman, kembali lagi di channel saya Ekstra Parlementer. Kali ini kita akan membicarakan terkait dengan feminisme bersama kawan saya, saudara Ipang. Oke, selamat sore. Hormat, selamat sore. Oke, suara besar. Kita tahu bahwa hari-hari ini begitu banyak perempuan yang justru mempertanyakan keberadaannya, ya kan, kemudian bagaimana status dan juga kesetaraan sosial yang mereka alami, cenderung mengalami diskriminasi gitu. Dan juga banyak orang yang bertanya, kira-kira apa yang menyebabkan bahwa perempuan hari ini seakan-akan dinomorduakan gitu. Artinya mereka cenderung didominasi oleh budaya yang namanya patriarki gitu. Nah, saya dengan ahlinya adalah saudara Epang. Ini luar biasa. Beliau ini kalau bicara feminisme itu kupas tuntas dari sejarahnya, dari akarnya, baru ke ranting-ranting. Oke, mungkin secara singkat saja kita langsung kira-kira ini bagaimana ini asal muasal gitu sampai perempuan itu dinomorduakan. Oke, silakan. Sebelumnya selamat sore ya, dan juga salam pembebasan. Bicara soal feminisme, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh saudara saya tadi, itu kira-kira akar permasalahan feminisme ataupun perempuan, ketertindasan perempuan itu mulainya dari mana gitu. Saya menggunakan teori yang disampaikan oleh Frederick Engels. Nanti teman-teman bisa cari, saya rekomendasikan bukunya. Bukunya itu asal usul keluarga, hak milik pribadi, dan juga negara. Itu buku dari Frederick Engels. Jadi dalam buku itu dia mengupas soal kemunculan keluarga pertama yang nanti kita gunakan analisis untuk bicara soal gender gitu. Nah, pertama-tama di dalam buku itu menjelaskan bahwasannya keluarga itu mulai daripada keluarga yang namanya konsakuin. Jadi pada waktu zaman manusia pertama itu mengenal keluarga itu. Jadi itu adalah keluarga pertama dalam peradaban manusia. Jadi apa sih ciri-ciri keluarga konsakuin itu? Jadi pada waktu itu dan mereka manusia ini itu bebas mengawini kerabat, keluarga sendiri, saudara kandung, dan juga sepupu kandung dan lain sebagainya. Jadi tidak ada pembatasan sosial untuk bicara soal kawin mengawin di situ. Jadi kemudian secara singkat saja, kemudian ada keluarga yang namanya punaluan. Jadi di situ saking perkembangnya peradaban manusia, mereka sudah mengenal yang namanya pembatasan perkawinan, yang dimana pembatasan perkawinan terhadap sepupu, terhadap keluarga saudara kandung ataupun kerabatnya. Itu. Jadi ada pembatasan di situ. Nah, kemudian berawal dari situ muncullah yang namanya keluarganya namanya pairing. Jadi situ sudah mengenal yang namanya pembagian kerja. Jadi awal daripada penindasan perempuan letaknya itu di keluarga pairing ini, di mana mereka sudah mengenal yang namanya pembagian kerja, terus bicara soal penemuan logam, terus pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Jadi perlu kita pahami proses penindasan itu sebenarnya mulai daripada proses kerja gitu loh. Yang dimana dulu itu kebutuhan itu, misalnya mereka berburu dan meramu, itu langsung dimakan ataupun kebutuhan langsung, tidak diperdagangkan dan lain sebagainya. Jadi munculnya keluarga pairing ini sebagai akar daripada gimana perempuan ini dikesampingkan, dimarginalkan gitu. Jadi pada waktu keluarga pairing ini yang pertama mengenal pertanian itu adalah perempuan. Jadi semakin majunya peradaban, segala urusan kebutuhan dan lain sebagainya itu diambil alih. Jadi sistem kontrolnya diambil alih oleh laki-laki gitu loh. Jadi mulai dari situ perempuan itu dikesampingkan, di mana mereka hanya bertugas untuk bicara soal urus anak, urus apa dan lain sebagainya gitu. Jadi sifat kontrol dari laki-laki ini yang membuat perempuan ini dikesampingkan. Oke, terima kasih.
ini cukup dalam ya, ini sangat dalam bahwa tadi kalau kita lihat asal-usul penindasan terhadap perempuan, itu kan berawal dari sistem keluarga tadi kan, Yes. yang disebut dengan keluarga paring gitu. Dimana titik awalnya dalam proses pembagian kerja kan, dimana perempuan itu dianggap-anggap seakan objek yang dikontrol laki-laki gitu. Artinya kelas ketertindasan itu dari sana gitu. Nah coba kita tarik lebih ke sini lagi bahwa kita tahu bahwa di fase komunal primitif, ya kan, itu keberadaan perempuan dan laki itu kan sama gitu. Iya. Bekerja bersama, makan bersama, tidur bersama gitu, ya kan, menikmati kehidupan bersama gitu. Nah begitu loncatan perkembangan dan juga loncatan peradaban, kita lihat ada beberapa fase yang menimbulkan bahwa betapa nampaknya gitu loh, ya kan, betapa terangnya penindasan terhadap perempuan. Kita lihat bahwa fase perbudakan, kemudian fase feodalisme kan. Kira-kira dalam fase feodalisme ini posisi perempuan itu seperti apa gitu kalau kita lihat? Iya. Sebenarnya posisinya bisa kita lacak bahwasannya gimana sih peran perempuan ketika sudah maju peradaban. Ia tadi kembali ke proses di mana bicara soal corak produksinya ataupun cara bekerja, di mana fase feodalisme itu kan sudah hampir maju sekali gitu. Karena awal daripada kemunculan penindasan bahwasanya terhadap perempuan, bahwasanya mereka laki-laki ini mengontrol corak produksi ataupun mengontrol alat-alat produksi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Sehingga kalau misalnya bicara soal bicara soal Marxisme, berarti dia melihat bahwasanya sisi ketertindasan perempuan itu dilihat daripada sistem kerja daripada kapitalisme. Ya, seperti itu, Bos. Oke, luar biasa sekali, ini cukup terang ya, cukup kita menggali lebih luas lagi bahwa kalau kita lihat bahwa bagaimana nampaknya situasi penindasan di era feodalisme atau fase feodalisme, bahwa salah satu ini proses pengendalian produksi atau sistem ekonomi sendiri adalah seorang laki-laki gitu, feodal gitu. Artinya di situ seakan-akan perempuan itu dinomorduakan gitu. Iya kan? Bahkan mereka itu dijadikan objek, iya kan, yang dikendalikan dan juga dikontrol oleh yang namanya sistem feodalisme gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa seiring perkembangan zaman juga, iya kan, di mana feodalisme bersatu padu dengan kapitalisme gitu. Iya kan? Itu bagaimana iya kan memperkejam penindasan terhadap perempuan itu sendiri. Kita tahu bahwa di situasi hari ini kan ada yang orang sebut biasanya bahwa ketertindasan perempuan tidak terlepas dari ya kan bagaimana kejamnya monopoli dan juga dominasi fase kapitalisme gitu. Ini bagaimana saudara melihat bahwa hari ini perempuan ya kan secara tegas dan jelas ya kan justru bagian dari penindasan dalam kapitalisme itu sendiri. Oke. Jadi kalau misalnya kita bicara soal feminisme, itu berbicara soal perjuangan kelas gitu. Artinya ada anggapan bahwasannya tidak ada revolusi tanpa pembebasan perempuan. Ya, seperti kata Lenin. Adapun tokoh-tokoh misalnya mulai dari Jerman, terus Rusia, itu ada Clara Zetkin, terus Rosa Luxemburg dan lain sebagainya. Di dalam paham Marxisme itu dia mengulas bahwa kisahnya perempuan itu atau perjuangan perempuan itu harus menghapuskan kelas-kelas sosial gitu. Karena kelas-kelas sosial itu yang menindas soal perempuan gitu. Misalnya kita ambil contoh dalam sistem kapitalisme gitu, di mana eksploitasi tenaga kerja dan lain sebagainya. Dalam pandangan Marxisme, pembebasan perempuan dasarnya adalah penghapusan kelas-kelas gitu loh, hak milik pribadi dan lain sebagainya. Di mana mereka meminta supaya ada kesetaraan di situ. Kalau kita bicara soal feminisme, gitu. Bicara soal kesetaraan. Karena apa? Kerja misalnya di dapur, di kasur, di sumur, ataupun kerja-kerja domestik itu dalam pandangan Marxisme itu adalah kerja-kerja yang membodohkan perempuan gitu loh. Makanya perempuan harus keluar dari zona itu untuk gimana caranya untuk berjuang gitu. Kira-kira seperti itu. Luar biasa sekali, ini sangat tajam teman-teman, bahwa inti dari ketindasan terhadap perempuan itu ya kan itu berakar atau bersumber dari perbedaan kelas atau ketimpangan kelas sendiri gitu. Artinya ada yang kelas atas, ada yang kelas bawah kan, sehingga dalam perbedaan kelas itu menimbulkan sistem yang diskriminatif gitu ya kan, seperti yang kita lihat hari ini. Kira-kira bagaimana seharusnya gitu ya kan perjuangan dan juga posisi perempuan hari ini sehingga perbedaan kelas itu yang menimbulkan diskriminasi terhadap mereka itu bagaimana gitu, apa yang mereka lakukan gitu? Yang pertama-tama kalau kita bicara soal itu penghapusan kelas dalam teori Marxis bahwasannya
kita itu harus bicara soal merebut sistem gitu. Artinya sistem itu yang menindas gitu, yang menindas segala ataupun yang menciptakan ketimpangan gitu. Karena dilihat daripada cara bekerja tadi, yang dimana saya sudah bilang tadi bahwasanya kalau dulu kebutuhan itu langsung dikonsumsi, tapi sekarang itu diperjualbelikan atau dagang dan lain sebagainya. Makanya apa? Eksploitasi ada, eksploitasi tenaga kerja dan lain sebagainya. Dan yang paling kejam di dalam sistem kapitalisme memandang perempuan adalah sumber daripada generasi berikutnya gitu. Yang dimana perempuan ini adalah alat untuk bisa melahirkan generasi yang lebih produktif ataupun tenaga-tenaga yang lebih produktif gitu. Yang dimana nanti generasi-generasi itu akan menjadi buruh lagi gitu. Kira-kira seperti itulah. Yang pertama-tama perempuan itu harus keluar daripada zona pemikiran yang feudalistik, yang dimana memandang perempuan itu lemah dan lain sebagainya. Seperti itu. Berarti, Mas. Oke, luar biasa ya. Jadi ini sudah ada titik terang bahwa kira-kira bagaimana seharusnya posisi perempuan. Salah satunya tadi bahwa perempuan harus berani keluar dari zona nyaman kan, untuk bagaimana melawan dan juga menumbangkan sistem yang patriarkis gitu. Dalam hal ini feudalistik. Oke, bahwa ini juga ada teman-teman yang mengatakan bahwa iya kan, bahwa bicara feminisme bukan berarti bicara menyudutkan laki-laki kan, tetapi memperjuangkan hak perempuan supaya setara dengan laki-laki gitu. Ya, kira-kira dalam feminisme ini yang berhak untuk berjuang itu laki-laki saja atau perempuan saja atau dua-duanya harus bersama untuk menumbangkan sistem gitu. Iya. Yang pertama, kalau bicara soal penumbangan sistem dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak mengharapkan, kalau ini menurut kacamata saya gitu. Tidak selamanya hanya perempuan, karena kita bicara soal feminisme tadi, kita mengulas akar dari penindasan terhadap perempuan dan gimana cara mereka berjuang gitu. Nah, kalau misalnya aliran-aliran lain ada misalnya feminisme liberal, anarkisme dan lain sebagainya, yang memandang bahwasanya laki-laki itu adalah sumber penindasan terhadap perempuan. Tapi kalau di dalam feminisme Marxisme, dia memandang bahwasanya sistem yang menindas itu adalah sistem dari kapitalisme. Jadi untuk menumbangkan itu adalah butuh kerjasama juga gitu. Ya seperti itu. Kira-kira itu jawabannya. Oke, luar biasa tadi ini kita sudah kupas tuntas bagaimana sejarahnya, kemudian rentetan peradabannya, ya kan, sampai situasi hari ini bahwa perempuan dieksploitasi, ditindas karena sistem yang dikendalikan oleh dominasi kapitalisme gitu. Oke, sekarang kita bicara lebih realistis lagi situasi hari ini bahwa ya kan banyak perempuan yang tidak pede, ya kan, banyak perempuan yang seakan-akan terkungkung, ya kan, baik di sumur, di kasur maupun di kamar kan. Kira-kira menurut saudara sendiri ini bagaimana agar budaya seperti ini, pemahaman seperti ini segera direnovasi lah, artinya direkonstruksi lagi supaya mereka hadir untuk menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama gitu. Ini kira-kira gimana cara mereka gitu, cara kita gitu. Yang pertama, kalau menurut kacamata saya bahwasanya perempuan itu kenapa kita bicara soal Kartini, yang pertama perjuangan Kartini itu sebenarnya memperjuangkan bicara soal gender juga gitu. Artinya perempuan itu harus bisa sekolah dan lain sebagainya. Yang pertama, dia berjuang untuk berbicara soal perempuan ini itu bebas daripada pandangan feodalisme yang dimana menganggap lemah seperti yang kita bicarakan tadi dan lain sebagainya. Yang pertama, perempuan itu harus mengenal yang namanya pendidikan, dan saya sarankan juga perempuan itu harus berorganisasi juga gitu. Karena di dalam organisasi dia mengenal soal paham-paham tentang feminisme dan lain sebagainya, dan untuk melatih dirinya supaya keluar dari zona-zona aman itu gitu. Karena anggapan yang hari ini semakin kental itu karena budaya gitu. Budaya bukan karena dari bicara soal pendidikannya, tetapi budaya yang semakin lekat sehingga perempuan ini semakin tergeser gitu atau termarginalkan gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih tadi sudah menawarkan dua konsep yang bermutu. Yang pertama salah satunya pendidikan. Artinya di dalam proses pendidikan perempuan harus berperan aktif, ya kan, harus menunjukkan bahwa mereka setara dengan laki-laki. Kemudian tuh yang kedua, perempuan harus berorganisasi gitu. Kenapa? Dengan berorganisasi perempuan bisa menunjukkan bahwa di sana ada semacam kelas egalitarian untuk menunjukkan bahwa posisi kita dalam hal berorganisasi, berpengetahuan, berdiskusi itu sama. Oke, kira-kira seperti itu ya? Ya, siap. Oke, terima kasih teman-teman. Pada intinya bahwa perempuan yang hari ini masih bingung, masih
ragu dan juga khawatir terkait dengan posisi perempuan. Sudah saatnya perempuan harus bangkit, harus hadir untuk bagaimana melawan sistem yang menindas supaya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu terwujud. Terima kasih, selamat sore. Salam pembebasan.